Gereja bukan sekedar soal liturgi. Maka, kalau tidak ada lagi misa offline, tidak ada tatap muka, tidak ada tegur sapa lagi, tidak berarti pelayanan itu mati. Ya, tidak ada alasan bahwa pelayanan itu selesai. Manusia adalah sosial semenjak sebelum ada agama. Saling terkait, saling mengisi, dan saling membutuhkan. Nasib orang lain adalah bagian dari pilihan tindakan kita. Demikian sebaliknya. Tragedi kemanusiaan ini mengajarkan kita untuk kembali pada hakikat sebagai manusia, yaitu berbagi. Wah, piye ya iki? Semenjak corona melanda semuanya berubah. Corona, kalau komunitas Rondo Mempesona lain cerita. Ini coronavirus sih. Mau kemana-mana tidak bisa. Mau pergi harus diperiksa. Tidak bisa ke gereja, tidak ada acara, tidak ada kegiatan-kegiatan. Liburan lebaran juga sepi. Meskipun banyak juga yang ngeyel. Sudah tahu dilarang, sudah tahu dihimbau untuk tidak pergi keluar rumah, masih ada yang ngeyel. Namanya juga manusia. Aduh, Romo, kaget kula. Ngopo ya, Mas? Kok wajah iki ngresula wae, mbok sumringah kok biasane ka lho? Lah pripun mau sumringah to Romo? Semenjak ada virus corona ini lho Romo. Mau berkegiatan itu sulit. Mau pergi-pergi juga dilarang. Suruh jaga jarak. Lah wong saya itu PDKT aja belum jadi kok. Sudah suruh dijaga jarak, sudah suruh jaga jarak. Mas, anakmu wis loro lho, Mas. Bojomu ya loro to, Mas? Ya, selagi ada kesempatan, kenapa tidak digunakan? Kesempatan dalam kesempitan ngono maksudnya. Ya enggak sempit, lebar kok Romo. Aduh, ya begitulah Mas. Namanya seharusnya ya situasi seperti sekarang ini menjadi keprihatinan bagi semua orang. Bukan hanya keprihatinan bagi satu atau dua orang atau beberapa orang yang terdampak secara langsung. Jadi seharusnya meskipun ada himbauan, jangan pergi kemana-mana, jangan keluar rumah, jaga jarak dan seterusnya. Tetapi kita nggak mungkin menutup mata, kita nggak mungkin bersembunyi, Mas. Kita lihat situasi kita sekarang di sekitar kita. Ada yang kepaten rezeki, ada yang ekonominya sulit, ada yang susah mau makan saja itu sulit. Bahkan ada yang sampai mengatakan, wah aku hari ini bingung ya mau makan apa. Bukan banyak yang makannya, tapi karena memang nggak ada yang mau dimakan karena nggak ada rezeki yang masuk. Gitu Mas situasinya sekarang. Nah terus bagaimana Romo? Sekarang ini semua orang merasa perlu diperhatikan, perlu bantuan. Banyak yang memiskinkan diri. Orang merasa miskin. Harusnya bisa membantu, tapi malah minta bantuan. Oh, kata niku lho Romo. Gini, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Tahu kan makhluk sosial? Sosial itu apa? Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Maka kalau namanya sosial itu harus saling memperhatikan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dalam situasi seperti sekarang ini ketika banyak orang kesulitan, justru kesempatan kita untuk kembali ke hakikat manusia sebagai makhluk sosial, memperhatikan situasi bagi yang lain. Maka sebenarnya kondisi yang paling ideal supaya kita tetap survive dalam situasi seperti sekarang ini adalah bagaimana kita memperhatikan orang lain karena kita makhluk sosial dan pada akhirnya kita bisa berbuat apa untuk mereka. Gitu Mas. Pripun to Romo? Saya kok nggak mudeng toh. Coba dijelaskan lebih detail Romo. Jadi gini Mas. Kita kan umat beriman nih ceritanya. Nggih. Beriman enggak?
Beriman toh. Beriman. Saya beriman pada Tuhan Yesus kok Romo. Jadi sebagai umat beriman, kita itu hidup dalam namanya persekutuan. Nggih. Persekutuan jadi satu. Iya. Atau kalau bahasa Jawanya pasamuan suci. Nggih. Kita hidup di pasamuan suci. Lah pasamuan suci itu bukan cuma soal liturgi. Pasamuan suci itu bukan hanya soal liturgi, doa, devosi, sembahyang, bukan cuma soal itu. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah kita bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya ya. Sekarang gini, bukankah Yesus Kristus yang kita imani itu juga ketika berkarya itu juga memperhatikan mereka yang berkekurangan. Nah, sekarang juga menjadi saat yang baik bagi kita untuk meneladan guru besar kita itu, Yesus Kristus, untuk memperhatikan orang yang berkekurangan dengan berbagi itu tadi. Nah terus konkretnya Romo, kita kan banyak wilayah, banyak lingkungan yang terbentang dari timur ke barat, selatan ke utara. Itu loh Romo. Elemen suara Mas. Ya apa adanya tuh Romo. Memang suara saya tuh begini yo. Ya podo karo aku Mas. Nah, nggih. Ini pripun konkretnya Romo? Konkretnya dengan adanya banyak wilayah dan lingkungan yang terbentang dari itu tadi Romo, timur sampai ujung barat. Sekarang gini, kita punya banyak wilayah dan lingkungan dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat. Tetapi itu semua tidak akan berarti kalau kita tidak berbuat apa-apa. Jadi luas wilayah itu sebenarnya tidak akan berarti sekedar potensi, tapi tidak akan berarti kalau kita tidak berbuat apa-apa. Maka sebenarnya kita mau merencanakan satu hal yang bisa diusahakan di semua lingkungan itu, yaitu kita mau membuat yang namanya lumbung kasih. Lumbung dan kasih. Lumbung bukan lubang. Lubang itu lubang, ya toh. Lumbung kasih. Jadi lumbung itu artinya adalah tempat untuk mengumpulkan atau menyediakan sesuatu, tempat persediaan yang itu nanti bisa terus-menerus berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi bukan hanya saat ini tetapi untuk seterusnya. Nah, kalau kasih itu tadi teladan Yesus Kristus untuk mengasihi dengan caranya peduli. Maka lumbung kasih itu tempat untuk menyediakan sesuatu yang sebagai tempat kita mewujudkan kepedulian kepada mereka yang berkekurangan. Ngombe wae to, Mas? Oh, nggih Mas, diunjuk ya Romo? Ya. Kopi niki wae. Damelke rencang wau pas dolan mriki terus jam 2 mah ya? Nggih. Jam 4 padahal. Tapi terus anget. Oh ya, siap. Ya. Ajeng mangkaten Romo. Itu kan kita banyak lingkungan. Itu nanti lumbungnya satu atau banyak Romo. Pemikiran saya begini Romo. Setiap lingkungan atau setiap wilayah itu ada lumbungnya sendiri-sendiri Romo. Jadi setiap lingkungan itu ada satu lumbung. Sehingga banyak umat yang terbantu dengan keberadaan lumbung kasih yang ada di lingkungan itu. Oh iya. Ya namanya juga kita punya banyak lingkungan, maka harapannya adalah lumbung kasihnya itu ada di masing-masing lingkungan. Terus apa yang dikumpulkan? Ya dikumpulkan adalah macam-macam hal. Bisa kebutuhan sehari-hari, beras dan teman-temannya, lalu pakaian, lalu alat mandi, mungkin barang-barang bekas yang masih bisa dipakai atau dijual, nanti hasilnya bisa untuk membeli kebutuhan lain. Pokoknya semuanya itu bisa dikumpulkan. Terus itu buat siapa? Nah itu nanti untuk mereka yang membutuhkan di lingkungan tersebut. Lalu untuk semuanya itu nanti kalau misalkan di lingkungan, lingkungan itu banyak yang butuh tetapi masih kurang, nanti bisa di wilayah. Nanti kalau masih kurang lagi bisa minta ke paroki. Tetapi semuanya itu intinya adalah kita mau berbagi sedikit banyak, semua jadi berkat bagi orang lain, Mas. Saya setuju Romo itu. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Romo itu persis sekali apa yang dalam pemikiran saya itu. Jadi setiap lingkungan ada lumbung masing-masing dan harapannya setiap lingkungan itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling bekerja sama, sehingga jika ada umat lingkungan lain yang membutuhkan,
bisa berkomunikasi dengan lingkungan satunya sehingga mereka kebutuhannya saling terpenuhi. Mengatakan gitu mo? Ya, soal komunikasi dan kerjasama yang juga tidak kalah penting adalah kali di rahapi lho mo, kacangipun lho mo. Aung garis semene kok. Lah tapi kan nggih saged dirahapi. Iya, kacang ki marai lemu ya, Mas. Jerawat kilo. Hasil bumi niki Romo. Iki jerawat kilo. Niki salah satu bentuk ketahanan pangan. Oh ya, siap. Aku marah. Oh, iya, soal itu tadi. Komunikasi dan kerjasama. Jadi, berkaitan dengan itu saya jadi ingat bahwa kita itu, yang tadi saya sebut, kita hidup dalam pasamuan suci ya toh. Tapi pasamuan suci itu bukan hanya hidup dalam gereja saja, tetapi kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau kita berbuat sesuatu, apalagi sesuatu yang baik, harapannya adalah kita bukan hanya menampilkan diri kita, atau komunitas kita, atau gereja kita, tetapi kita juga harapannya juga berguna bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga yang kita tampilkan itu tadi, bahwa kasih Allah itu senantiasa menaungi orang-orang di sekitar kita. Yang berkarya itu adalah Allah, tetapi kita ini jadi perantaranya, Mas. Oh gitu, ya. Sekarang saya paham, Romo. Ya. Jadi yang paling penting dan terutama itu adalah semangat berbagi untuk kesejahteraan orang lain. Demikian pula sebaliknya. Lagi ngaten Romo? Iya. Wah, Mas. Baru kali ini loh saya tuh merasa bangga sama jenengan. Tahu nggak kenapa? Lah kenapa, Romo? Baru kali ini jenengan kelihatan pinter, bisa menyimpulkan sesuatu. Yakin? Saya bangga banget untuk kali ini. Kok nggih ngaten Romo niku yen cerdas niku kula memang sudah dari sananya itu kelihatan. Iya, saya kelihatan. Tapi intinya adalah dari pembicaraan kita dari tadi sampai sekarang ini adalah yang terutama adalah bagaimana kita mau peduli dan berbagi sebagai perwujudan kasih Allah. Kita percaya dan yakin bahwa kalau kita berbagi itu tidak akan menghentikan rezeki. Tetapi justru dari situ berkat dan rahmat Allah itu akan mengalir tiada henti. Gitu, Mas. Nggih, terus saya sangat setuju Romo. Ngombe meneh. Oh, nggih, monggo Romo. Diunjuk kopine Romo. Ampun ket mau siang ya sing damel kerencang kowe. Dari separuh bar ombe to, Mas? Nggih mboten, wong memang propertine nggih namung semonten niku kok. Iki mung dijog banyu putih iki.